memang kalau di media kita lihat ya, Mbak Puput sama Pak Dodi ini romantis ya, harmonis saja. Cuman kita nggak tahu di luarnya, di dalamnya permasalahan prahara rumah tangganya ini udah dari 2018. Nah, sebelum almarhum ini meninggal, itu udah terjadi permasalahan, cekcokan. Cuman ya karena sebab suatu hal, Mbak Puput berusaha untuk baik gitu. Sebelumnya udah pisah rumah. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini berita terheboh, yakni Puput benar-benar menggugat cerai Dodi Sudrajat. Setelah kemarin banyak yang meragukan apakah ini drama atau settingan, ternyata Puput sudah menghubungi kuasa hukumnya untuk melakukan gugatan terhadap Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan melayangkan gugatan cerainya kepada Dodi Sudrajat. Pengacara Puput memberikan beberapa alasan fakta-fakta soal gugatan dari Puput Sudrajat kepada Dodi Sudrajat. Puput Sudrajat yang kini berganti nama atau membuang nama Dodi Sudrajat di akun Instagramnya menjadi Puput Only, nampaknya memang sudah tidak tahan dengan rumah tangganya, dan hal itu dikatakan sejak 2018. Dan memang 2018 lalu dari akun Instagram Puput juga diketahui bahwa Puput sempat menggugat cerai. Permasalahan selama 5 tahun itu dipendam oleh Puput dan juga nampaknya bisa terselimurkan saat Vanessa Angel meninggal. Saat Vanessa Angel meninggal, nampak Puput setia mendampingi Dodi Sudrajat. Yang dikatakan oleh pengacara dari Puput, permasalahannya bukan masalah ekonomi, bukan masalah orang ketiga, dan juga bukan masalah KDRT, hanya ketidaksepahaman soal prinsip. Dan pengacara ini juga menanggapi beberapa netizen yang menganggap hal ini hanya settingan belaka. Nah, bagaimanakah pengacara dari Puput Sudrajat ini memberikan keterangannya, dan bagaimanakah nasib Mayang dan Cika setelah mereka memang akan resmi bercerai? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya dan keterangan dari pengacara Puput Sudrajat di Fakta Bang Pin kali ini. Sekali lagi like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Terima kasih rekan-rekan media, teman-teman semuanya, setelah berkunjung ke kantor kita ini kaitan dengan berita Mbak Puput ya. Memang tertanggal 11 Maret 2002 kemarin Mbak Puput sudah konsultasi terkait perceraian. Apakah bisa diajukan di pengadilan atau tidak? Setelah mendapatkan pandangan hukum dari kita, dia bertekad untuk mengajukan gugat cerai terhadap DS suaminya. Ya, memang kalau di media kita lihat ya, Mbak Puput sama Pak Dodi ini romantis ya, harmonis saja. Cuman kita nggak tahu di luarnya, di dalamnya permasalahan prahara rumah tangganya ini udah dari 2018. Nah, sebelum almarhum ini meninggal, itu udah terjadi permasalahan, cekcokan. Cuman ya karena sebab suatu hal, Mbak Puput berusaha untuk baik gitu. Sebelumnya udah pisah rumah. Bang, permasalahan apa mungkin ini kan boleh dibilang 5 tahun ya, 2018 sampai sekarang ya. Apa mungkin apakah adanya orang ketiga atau faktor ekonomi atau apa yang ya prinsipnya hanya ketidakharmonisan aja ya, ketidakharmonisan, tidak ada tidak sependapat lagi dalam berjalan itu, baik pekerjaan, nggak bisa disatuin gitu. Kalau orang ketiga nggak ada, terkait nafkah juga. Tapi sempat ini nggak Bang, sebelum akhirnya memutuskan menggugat cerai, ada musyawarah mungkin antara dua pihak, Pak Dodi dan Mbak Puput mungkin untuk menyelesaikan ini, memperbaiki diri gitu, ada nggak? Ya ada. Ini
Kalau udah diajukan ke pengadilan, proses pengadilan itu harus melalui mediasi ya. Jadi pengadilan itu akan memberikan waktu kepada para pihak ini untuk mediasi. Apa harapannya agar ya kedua belah pihak ini bisa rujuk lagi ya kan, bisa menyatukan lagi rumah tangganya gitu. Itu akan diberikan waktu oleh pengadilan nanti. Tapi Pak Dodi menerima dengan ini gugatan cerai. Sejauh ini kita belum tahu dia terima atau tidak ya, karena gugatannya baru kita sampaikan tertanggal 24. Mungkin nanti pengadilan akan menyampaikan relas pemberitahuan ke Pak Dodi nanti gugatannya. Sudah dalam satu rumah sejak kapan? Dalam kurun waktu 3 bulan ini udah nggak satu rumah lagi dia, udah pisah rumah. Ya itu yang kita dapatkan dari Mbak Puput. Sidangnya tanggal berapa? Belum keluar data jadwal dari pengadilan. Kita daftar tertanggal 24 ya. 14 Tanggal 14, 24 belum ya. 14 Maret 14 berarti kemarin ya. Kemarin. Bang yang bikin Bapak memuncak akhirnya ke kantor Aron. Ya namanya kita profesi ya kan, ada aja relasi-relasi yang menyampaikan bahwasanya pengacara profesi kita kan memang situ bidang kita. Gitu. Ada teman yang menyampaikan. Enggak ada memuncak alasannya dia, maksudnya memuncak akhirnya dia memutuskan ingin bercerai dengan Pak Dodi ke sini tuh apa yang dia omongin? Ya itu perselisihan. Kedua, ide-idenya udah nggak sejalan lagi gitu. Sehingga bisa mengganggu pekerjaan-pekerjaan terutama Mbak Puput sendiri ya. Itu yang paling krusialnya. Untuk perselisihannya terjadi sejak kapan? Apakah setahun belakangan ini apa berapa lama? Kalau perselisihannya dari 2018 ya. Tapi yang paling memuncaknya di 3 bulan terakhir ini. Jadi udah nggak bisa disatuin lagi lah gitu di 3 bulan terakhir ini. Bang, hanya cekcok atau ada mungkin KDRT juga bang atau seperti apa? Untuk KDRT nggak ada sih. KDRT nggak ada. Ya 3 juga nggak ada. Hanya itu alasan-alasan. Tapi anak dari gimana? Sejauh ini belum ada drama sih. Ya memang banyak yang mengatakan, kita juga sempat sampai ke telinga kita, kalau ini hanya settingan atau apa. Nggak apa-apa. Ini kan pengadilan yang akan menguji nanti. Sepanjang belum diputus oleh pengadilan, berarti ini benar gitu loh. Kecuali pengadilan mengatakan lain gitu. Anak-anak sendiri gimana bang? Ya, Anak-anaknya sendiri tahu nggak sih bang permasalahannya bapak sama ibunya? anak-anaknya mungkin tahu ya. Kalau sejauh ini saya belum komunikasi ke anak-anaknya. Mungkin tahu lah orang tuanya ada gugatan cerai. Untuk perselisihannya lebih ke arah finansial, kerjaan atau? Ya kurang lebih itu, finansial dan pekerjaan. Iya, ide, pendapat segala macam itu nggak sejalan lagi gitu. Jadi berdampaknya ke pekerjaan. Yang digugat apalagi ini bang, hak asuh anak. Iya, asuh anak kita gugat juga ya. Kita minta permohonan asuh anak itu jatuh ke Mbak Puput. Karena apa? Anaknya berusia 5 tahun. Undang-undang juga menentukan anak di bawah 12 tahun kan hak asuh anaknya pada ibu. Walaupun undang-undang ada, cuman kita tetap memohonkan ke pengadilan gitu agar ditetapkan. Cuma hak asuh dong. Ya, sejauh ini hak asuh anak aja. Perceraian dan hak asuh anak. Untuk Indonesia